kemarin-kemarin gue tuh kemana aja gitu. Kemarin-kemarin seseru itu gitu, tapi ada makna yang buat bahagia gak sih? Ketika dulu di SMP bisa gitar, ya banyak yang suka. Ketika dulu jadi ketua OSIS, banyak yang suka gitu. Tapi justru itu tadi menjadi sebuah kebahagiaan yang aku miliki. Nah ketika akhirnya aku mondok, semua itu jadi kayak berubah alurnya. Yang tadinya mungkin fokus online, sekarang offline. Dan belajar Quran, belajar ilmu. Di 1 bulan pertama itu aku banyak nangis. Dan aku sering kali berdoa ketika nangis. Ya Allah, ubah hidup aku, ubah hidup keluarga aku. Bahkan ketika aku belajar Quran kan, Quran itu bisa mengubah zaman ya. Zaman Zahilah menjadi zaman khair ummah. Memberikan energi positif. Padahal sebenarnya juga ada masalah. Cuma dia paham, ya namanya juga manusia ya. Kadang-kadang kalau kita malah curhat di media sosial tuh malah yang mungkin secara looknya itu kayak empati, padahal dalam baliknya wah tuh biarin tuh wah pernah coba tuh dan segala macam. Itu ya saya teringat perkataan itu sebenarnya. Aku malah pengen bilang kepada mereka bahwa titik kebahagiaan itu adalah ketika kita bukan dikenal sama orang lain, ketika kita mungkin gak populer istilahnya dalam eksistensi ambisi untuk terkenal, tapi lebih kepada kayaknya lebih nyaman itu kalaupun terkenal ketika ada manfaat yang kita bisa kasih. Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami YouTube Islamic Studio Record, yang Masya Allah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari jauh, dari mana ya, Bogor atau Bandung lah ya. Ya sekarang stay di Bogor. Masya Allah, kita sambut dulu teman kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kemarin perjalanan gimana? Alhamdulillah lancar, dari Bandung kemarin jam 7. Lalu tadi nyampe jam 3 pagi. Terus istirahat sebentar, lanjut running sama Ustadz. Iya, tadi sempat kita lari ya di CFD ya, Masya Allah. Kisaran berapa kilo tadi ya? 5 kilo. 5 kilo habis itu sawaran bareng. Ya habis itu saya lanjut di pondok pesantren. Ya ada khutbah ta'aruf dan ya dilanjutkan dengan agenda-agenda, dan ini siang ini kita podcast. Masya Allah ya, yang dimana sebenarnya masa hari ini ada acara nanti malam ya. Nanti malam tentang apa itu? Tentang kelayakan diri, wangun. Nah Jawa tuh wangun tuh apa artinya sebenarnya? Saya ojo aku. Wangun. Apa artinya apa? Apik. Oh iya. Apik. Bagus. Ya, bagus. Oh, lebih berarti berbicara tentang apa berarti? Nah, berbicara tentang istilahnya kalau misalkan di bahasa Jakarta atau Bogor, self development gitu. Bahasa konten kreator seperti itu, untuk menumbuhkan bagaimana potensi diri gitu ya. Nah, disitulah tantangan dimana ketika nanti mungkin dibahas ya, bagaimana sih caranya untuk ngebangun itu. Oh iya iya. Gitu. Menarik ini. Apalagi zaman sekarang ya, apalagi kasus-kasus yang ini ya viralnya. Tentang padahal sebenarnya kehidupannya secara looknya, secara covernya ini kelihatannya bahagia. Betul. Kelihatannya seneng. Sukses aja ya, bahkan yang terbaru itu juga ya. Ya kuliahnya juga lancar-lancar aja. Cuma qadarullah tiba-tiba ditemukan ya ya na'udzubillah min dzalik, malah mengakhiri hidupnya yang sebenarnya tidak semestinya. Maka ini Mas Sahar itu concern di sana ya. Nah kayak ini belum ada di podcast manapun, karena pernah ke podcast juga? Pernah ke beberapa podcast. Podcastnya. Ini kita akan membahas tentang, mungkin teman-teman ada yang kenal beliau, entah itu via Instagram, TikTok. Ya, khususnya TikTok. Ya YouTube ada nggak YouTube? YouTube belum. Nah, YouTube belum. Ya mungkin habis ini buat ya mungkin ya. Insya Allah. Dan mungkin teman-teman followernya mungkin nggak asing lagi ya apa yang disampaikan di konten beliau, dan kita mungkin pada kesempatan kali ini coba kita ulik ya, coba kita ngobrol sama Mas Sahar, gimana sih ceritanya dari muncul ya di media sosial, dan termasuk mungkin ya kita tertariknya di sini mungkin permasalahan-permasalahan Gen Z ya, atau permasalahan anak muda, sehingga bagaimana caranya menghadapi kehidupan yang notabene banyak yang yang nggak kuat karena lihat media sosial itu, scroll itu ada kayak rasanya bersyukur itu susah sekali, ada pembandingnya dan seterusnya. Nah ini terlalu gapnya jauh gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya kehidupannya sudah enak, cuma gara-gara lihat media sosial
Wah, repot itu. Iya, iya, Maka betul. coba kita pengen dengerin nih, mungkin teman-teman juga penasaran. Ceritanya bagaimana sih masa hari ini sampai yang dimana concern dan termasuk buat konten bagaimana menguatkan ya anak-anak muda ini supaya bisa menghadapi ya cobaan ya apalagi khususnya zaman sekarang. Ya, monggo. Oke, baik. Sebelumnya juga terima kasih juga Ustadz sudah mengundang aku ke sini karena di Solo ini sangat berkesan. Ya, Masya Orang-orangnya Allah. ramah, hangat. Amin, amin. Dan juga suatu hari nanti mungkin semoga bisa istilahnya tinggal di Solo Amin, karena ada amin, harapan amin. seperti itu juga. Amin, 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 amin. Dan ini ya sekarang itu memang fokus itu full time content creator sambil jadi mahasiswa juga di salah satu universitas di Bandung. Dan memang Gen Z hari ini betul ya ketika mungkin dari kelihatannya itu mereka baik-baik aja gitu, tapi banyak hal yang menjadi keresahan dalam hidupnya. Banyak hal yang istilahnya rapuh, gampang putus asa, bahkan untuk bersyukur pun rasanya cukup sulit ketika memang komparasi ketika lihat sosial media itu cukup jauh gitu perbandingan hidup dia dengan orang lain. Kayak contoh misalkan aku pengen bahagia dalam hidup gitu. Aku tuh pengen punya potensi terbaik dalam hidup. Aku tuh pengen menjadi orang yang bermanfaat dalam hidup. Aku tuh pengen jadi orang yang pinter dalam hidup gitu. Tapi mungkin banyak orang yang komparasi kayak enak banget ya misalkan jadi orang lain ketika orang tuanya supportnya itu bagus, support sistem keluarganya bagus. Sedangkan mungkin beberapa Gen Z hari ini mungkin dengan fenomena fatherless, mereka mungkin nggak merasakan peran seorang ayah, mereka merasa ya mungkin ada yang broken home juga, dan akhirnya untuk menyalahkan keadaan terhadap menyalahkan masa lalu itu pun sering terjadi. Kayak aku tuh kayak gini hasil dari pola pengasuhan dari orang tua. Toh ketika pun aku jadi seseorang yang istilahnya jadi topping bumi doang, topping dunia doang, ya maklum lah kayak misal orang tua aku bukan orang tua yang seperti apa gitu. Nah berarti kan banyak permasalahan yang terjadi. Nah aku mempelajari ada 3 hal ya. Pertama itu ada namanya social stress. Social stress itu adalah ketika banyak orang hari ini baik itu gagal dalam sekolah, gagal dalam kuliah, gagal dalam pernikahan, gagal dalam ya banyak hal dalam hidup gitu ya. Nah ada social stress yang dia curahkan ke sosial media. Oh gitu ya. Nah hari ini tuh banyak orang-orang istilahnya kena masalah, mereka punya kegagalan dalam hidup dan itu diceritakan di sosial media. Tapi sebenarnya itu boleh nggak sih ya kayak gitu ya? Ya sebenarnya kalau misalkan boleh atau enggak, itu tergantung bagaimana sudut pandangnya ya dalam ceritanya. Tapi kalau misalkan untuk menceritakan aib kan, ya kita sebagai seorang muslim tentunya ya Allah itu udah nutup aib kita. Jadi kita nggak usah cerita. Tapi kan hari ini banyak orang yang ketika mungkin gagal dalam rumah tangganya, gagal dalam mungkin pendidikannya, itu seolah kayak menyalahkan bahwa ya udah kamu tuh jangan menikah gitu. Akhirnya kan muncul kayak marriage is scary gitu ya. Terus juga misalkan ya banyak hal gitu ya. Dan akhirnya setelah social stress orang menceritakan itu di sosial media, ada namanya sosial komparasi. Ketika orang itu membandingkan dirinya dengan orang lain dan itu kayaknya nggak ada habis-habisnya deh. Ya nggak ada ujungnya. Iya, kayak misalnya contoh kayak gini ya. Misalkan banyak anak muda hari ini pengen banget highlight story-nya tuh sorotan di Instagramnya itu bendera-bendera luar negeri, pengen traveling kemana-mana, pengen kerja itu nggak capek tapi uangnya banyak, gitu ya, pengen financial freedom di usia berapa, pengen punya 100 juta pertama di usia mungkin 20 tahun gitu ya. Nah tapi ketika dia melihat kenyataan bahwa ternyata ya dia mungkin belum mendapatkan hal itu dan akhirnya banyak anak muda yang merasa kok hidup aku tuh nggak sama seperti orang lain, kok hidup aku tuh nggak sebahagia seperti orang lain. Bahkan untuk bahagia pun dia perlu bekerja keras, apalagi sekarang ada namanya sandwich generation. Ketika mungkin ada seorang anak yang dia pertama ngurusin dirinya sendiri untuk kuliahnya, dia bayar UKT sendiri, dia perlu kerja, dapat gaji dan itu ternyata buat orang tuanya dan sebagainya. Nah sebenarnya dalam hal ini kan akhirnya banyak terjadi permasalahan, ditambah lagi dengan istilahnya quarter life crisis gitu ya. Ketika anak muda bingung sama masa depan, ketika banyak anak muda ngerasa kalau misalnya aku kerja nggak sesuai passion, aku kayaknya gagal dalam hidup gitu. Nah padahal kalau misalnya kita coba untuk nge-reminder diri kita coba untuk bertanya sebenarnya aku itu sebenarnya siapa dan tujuan aku untuk apa. Nah itu adalah jawaban yang pengen aku sampaikan kepada banyak orang. Gitu. Hari ini kan aku saat ini usianya 21 tahun. Ya istilahnya sebaya sama anak-anak muda hari ini. Nah mungkin poin plus ketika aku main sosial media adalah aku karena sebaya sama mereka. Akhirnya kayak kau punya masalah itu, oh ya aku juga punya masalah itu. Tapi aku mencoba untuk hadir di tengah mereka adalah kita punya masalah, mau nggak dengan masalah ini
kita cari solusi untuk kita next level. Eh, Nah itulah dimana aku pengen membawa sebuah solusi, pengen membawa jawaban. Nah maka dengan sosial media yang saat ini aku miliki, aku tuh pengen nemenin anak muda hari ini untuk mengatakan bahwa ketika pun kamu kerja nggak sesuai passion, kamu mungkin saat ini struggle di dunia kuliah dengan mungkin ketidakstabilan ekonomi yang kamu miliki, tapi kamu masih tetap berjuang untuk belajar. Misalkan ketika kamu saat ini mungkin sedang memaafkan masa lalu, pengen maafin orang tua, itu adalah bentuk ya Allah menguji kita kan. Dan ketika kita paham bahwa ujian Allah itu kita mampu untuk menghadapinya, insya Allah kita lebih tenang deh gitu. Nah jadi dengan hal itulah aku mencoba untuk mengembalikan sebuah apa istilahnya kemampuan untuk menyadari bahwa anak muda hari ini tuh dia dibersamai Allah gitu. Karena kan Masya Allah. kalau misalnya kita coba untuk berpikir kayak sekarang tuh Gen Z itu yang dirasakan ternyata paling banyak ya yang mereka takutkan itu adalah ketakutan untuk tidak memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Apa karena ini ya? Gara-gara sekarang konten-konten yang viral-viral kan tentang Oh iya, finansial. iya, betul Dan betul akhirnya betul itu betul. dia. Betul. Nah, jadi sekarang kan Gen Z itu merasa aku takut ngelakuin ini, takut ngelakuin itu, takut ngambil sebuah keputusan. Mungkin nanti takutnya aku nggak punya biaya, kebutuhan hidup aku tuh mungkin nanti nggak terjamin. Nah, maka disitulah dimana kita ditempa dalam hidup gitu. Karena hari dengan adanya sosial media, sebenarnya itu adalah sebuah hal yang dilema juga. Ketika hal ini apakah tantangan yang harus kita hindari atau tantangan yang harus kita hadapi. Nah, maka kalau aku sendiri memandangnya bahwa apapun yang sedang terjadi hari ini, maka yakinilah bahwa Allah itu yakin bahwa kita tuh bisa menghadapi kehidupan hari ini. Nah berarti ada sesuatu yang harus kita kembangkan, apa itu? Iman itu sendiri. Hari ini kita berbicara tentang uang. Hari ini kita berbicara tentang masa depan. Hari ini kita berbicara tentang keberhasilan, tentang hasil. Padahal kalau misalnya kita coba tarik semuanya itu adalah ya hasil itu Allah yang ngasih. Iya. Rezeki Allah yang jamin. Iya. Masa depan yang kita khawatirkan, overthinknya anak muda sebelum tidur gitu ya. Ya Allah itu sudah menggariskan takdir yang tentunya pasti sudah yang terbaik buat kamu. Nah tapi kan ketika iman kita dalam kondisi lemah, iman anak muda hari ini on off kadang mode pesawat, galau sedih ninggalin sholat, diputusin pacar, akhirnya pelariannya itu mungkin ke hal-hal yang salah. Nah berarti kan harus ada hal yang harus kita coba kembangkan, harus kita kuatkan. Bagaimana keyakinan bahwa masa depan yang kita khawatirkan itu berada pada sebuah ketentuan yang pasti Allah itu akan nemenin kita. Kayak gitu sih. Masya Allah. Berarti lebih tepat kalau saya boleh ini, masa hari ini bagaimana caranya? Seakan-akan kayak kamu nggak sendiri nih. Itu. Ya, terus lebih mengarahkan ya dimana ya kita harus punya prinsip dalam melihat realita kehidupan. Betul. Masya Allah. Udah berapa tahun sih di ini? Sosmed. Nah aku tuh udah 5 tahun. Ini tahun kelima. 5 tahun ya? Nah jadi aku tuh mulai itu 2019. 19. Pas COVID. Itu awal konten langsung ini ya? Langsung video apa? Nyampaikan kata-kata gitu? Betul. Langsung gitu? Karena mungkin satu hal yang nggak orang banyak tahu ya. Jadi itu aku tuh berangkat dari orang yang istilahnya gini. Aku tuh pas di SMP itu banyak pengalaman yang aku miliki. Banyak pengalaman yang sudah aku coba. Kayak misalkan anak muda tuh kan dia pengen eksistensi dirinya kelihatan oleh orang lain. Dia pengen famous, dia pengen disanjung, dia pengen disukai oleh banyak orang, dia pengen dibilang mungkin sama lawan jenisnya kamu keren. Nah, aku tuh pernah di SMP itu punya band. Aku gitaris ketika SMP itu. Pantesan tadi langsung masuk ini. Iya. Tadi ada gitar langsung cobain, enak tuh gitarnya. Kebetulan kita ini di tempatnya teman-teman seniman Ellen Gusti, Masya Allah. Iya. Nah gitu, jadi pertama aku tuh ya suka main gitar, punya band juga ketika di SMP itu. Di SMP aku sempat jadi ketua OSIS juga. Di SMP aku nyoba paskibra. Aku jadi akhirnya biar tampil ya. Ya tampil gitu, eksistensi untuk merasa bahwa aku tuh punya hal yang aku bisa banggakan kepada teman-temanku di SMP. Itu aku punya pada saat itu. Nah pas COVID itu kan aku tuh baru lulus SMP. COVID itu aku tuh lulusan COVID-19 dan jadi nggak ada ujian nasional pada saat itu. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Oh iya. Itu awal ya? Iya, awal COVID Maret. Ya? Maret ya? Maret betul. Nah aku akhirnya lulus SMP lanjut ke jurusan kimia di SMK 13. Nah SMK 13 itu di Bandung. Qadarullah karena COVID mungkin ketika pembelajarannya ketika online itu mungkin beda ya sama offline. Apalagi jurusan kimia. Betul. Perlu penelitian dan sebagainya di laboratorium gitu kan. Tapi akhirnya aku merasa kayaknya kalau misalnya di rumah, jurnal di rumah, mungkin mengamati suatu hal di rumah itu agak cukup struggle. Dan akhirnya aku minta ke orang tua
kayaknya aku pesantren aja deh. Karena rasanya ketika offline itu lebih berkesan belajar itu. Nah karena memang pada dasarnya aku tuh orang yang sering kali action di lapangan ketika di SMP itu. Oh gitu. Jadi ketua OSIS kan ngurusin siswa Iya, kan iya, dan iya, sebagainya. Nah maka berarti ketika istilahnya di ketika ditarik ke rumah, di rumah itu tuh kan akhirnya rasa untuk mengeksplorasi itu tertahan Betul. gitu. Nah akhirnya di situ aku berpikir di rumah ngapain ya, biar ada sesuatu hal yang menarik. Dan pada saat itu kebetulan karena aku tuh orangnya suka ngevideoin sesuatu, suka bikin video sinematik gitu ya. Aku tutorial editing ke orang lain lewat Instagramku. Awalnya Iya, pas itu belum dakwah. belum. Pas itu belum dakwah. Cuma ada satu pertanyaan yang muncul dari orang tuaku ketika nge-upload Instagram ya, baik itu tutorial editing, baik itu ketika cover lagu, main gitar, nyanyi dan sebagainya. Ketika itu orang tua nanya, "Kak, emang benar ya kamu mau kayak gitu?" gitu. Oh gitu. Apakah yang kamu upload tuh mau kayak gitu terus gitu. Nah, itu Tapi pas ngupload tuh udah boom, ada yang enggak, belum. Itu teman-teman gue aja. Oh, teman aja. Berteman-teman aja. Cuma orang tahu aku tuh suka ngupload sesuatu gitu di sosial media. Nah, dengan pertanyaan itu sebagai seseorang yang pada saat itu sedang transisi SMP ke SMA, mungkin mulai berpikir, nah sebenarnya apa yang kita upload itu ya bermakna atau enggak gitu. Itu sebuah pertanyaan yang pada situ muncul. Tapi pada akhirnya karena 2019 itu di Bandung lagi booming Ustadz Hanan Attaqi dengan kontennya 1 menit itu, aku merasa kok bagus ya gitu. Orang yang nyampein kebaikan, orang nyampein ilmu dengan konsep yang Ustadz Hanan itu soft spoken apalagi kan. Kayak nyentuh gitu. Dan suaranya khas. Iya, ke banyak orang. Iya. Dan akhirnya aku coba untuk berpikir, gimana kalau misalnya aku coba nge-share konten dakwah. Nah tapi dengan keterbatasan ilmu yang aku miliki pada saat itu. Nah ditambah lagi setelah Ustadz Hanan Attaqi itu ada namanya Bang Hawariun. Oh iya. Nah dulu itu aku suka banget nonton konten-kontennya. Yang Bang Hawa masih marah-marah ya. Iya, Dulu ya. iya. Tapi sekarang alhamdulillah udah kenal banget sama beliau. Ya, kayak gitu. Nah akhirnya aku mencoba untuk istilahnya menyerap bagaimana caranya mereka konten, menyerap bagaimana caranya mereka ngasih ilmu kepada banyak orang. Dan aku berpikir kayaknya keren deh jadi mereka gitu kan. Nah tapi plot twist, ternyata ketika aku di SMK 13 itu 1 bulan pertama ternyata aku memilih untuk pindah ke pesantren. Pesantren ini maksudnya pindah sekolah atau Iya, pindah sekolah. tinggalnya di pesantren tapi sekolahnya di situ? Iya. Enggak, aku pindah pesantren, pindah pendidikan aku. Oh gitu. Sekolah ke pesantren. Kelas berapa itu? Itu transisi itu lulus SMP ke SMK. Di SMK itu cuma 1 bulan. Minta ke orang tua buat mondok, akhirnya ke pesantren. Wah. Nah, kenapa aku pindah? Ini satu hal mungkin aku jarang ceritain. Jadi pada saat itu hari Jumat. Hari Jumat itu aku lagi syuting buat video sinematik sama teman-teman di daerah pegunungan di Bandung. Aku bikin video alam gitu ya, sinematik dan sebagainya. Itu posisinya baru punya HP 3 hari, HP baru itu. Pas aku syuting di hari Jumat itu, handphonenya hilang. HP-nya baru, karena kan Zoom meeting perlu device yang bagus kan. Yep. Handphonenya hilang, itu jam 2 siang lah. Pulang ke rumah asar, dalam kondisi HP-nya baru gitu ya. Terus juga bilang ke orang tua. Pasti orang tua ketika tahu bahwa anaknya HP-nya baru hilang kan, apalagi ya istilahnya ya handphone baru loh gitu. Kok kamu ceroboh dan sebagainya. Nah di situ jujur, karena sebagai seorang anak muda yang mungkin emosionalnya belum stabil, sesedih itu sebenarnya. Sesedih itu karena suatu hal yang baru aku miliki untuk akses sekolah aku itu hilang. Dan akhirnya karena aku nggak bisa ngikutin jam sekolah untuk Zoom meeting karena nggak maksimal device-nya, akhirnya aku bilang sama orang tua di hari Jumat itu, di sore hari itu ketika mungkin aku lagi semangat banget konten sinematik, semangat banget untuk konten-konten lagu gitu ya, cover lagu. Ternyata di hari itu mungkin istilahnya alurnya berubah. Aku akhirnya handphonenya hilang, aku ke pesantren. Jumat itu aku bilang sama orang tua, aku pengen pesantren aja. Sabtu pagi subuhnya itu ternyata udah didaftarin. Oh gitu. Alhamdulillah masih ada pondok yang kebuka pada saat itu. Minggu udah di pondok. Nah di situ istilahnya aku bareng handphone, aku bareng device, aku bareng teknologi itu pisah sebenarnya. Jadi sempat di posisi itu. Nah di pondok itu ada standar bahwa kita boleh pegang handphone tuh kalau udah 30 juz. Kalau kita udah tasmi gitu ya. Nah aku berpikir oke, kayaknya aku bakal 3 tahun gak pegang handphone, 3 tahun gak pegang teknologi gitu ya. Nah tapi karena di pondok, karena pada saat itu keinginan aku untuk mondok itu pertama emang dari ambisi untuk
pertama ngerasa bersalah ya karena handphone hilang yang dibeliin orang tua. Akhirnya datang ke pondok itu pengen memperbaiki semuanya terhadap pribadi aku. Bahkan di 1 bulan pertama mondok itu aku nggak sibuk sama langsung ngafal Quran, aku nggak sibuk langsung ngikutin banget kajian, aku malah sibuk untuk nangis sebenarnya di 1 bulan pertama itu. Untuk bertanya kayak kemarin-kemarin gue tuh kemana aja gitu. Kemarin-kemarin seseru itu gitu, tapi ada makna yang buat bahagia gak sih? Ketika dulu di SMP bisa gitar, ya banyak yang suka. Ketika dulu jadi ketua OSIS banyak yang suka gitu. Tapi jujur itu tadi menjadi sebuah kebahagiaan yang aku miliki. Nah ketika akhirnya aku mondok, semua itu jadi kayak berubah alurnya. Yang tadinya mungkin fokus online sekarang offline. Dan belajar Quran, belajar ilmu. Di 1 bulan pertama itu aku banyak nangis. Dan aku sering kali berdoa ketika nangis. Ya Allah ubah hidup aku, ubah hidup keluarga aku. Bahkan ketika aku belajar Quran kan Quran itu bisa mengubah zaman ya. Zaman Zahilah menjadi zaman khair ummah. Maka aku berdoa semoga diri aku tuh bisa diubah dengan Quran gitu. Nah akhirnya aku di 1 bulan pertama itu sering kali tahajud, rajin banget pada saat itu. Siap jam 2 tuh nangis aku. Sampai jam 3 sampai jam 4 tuh masih nangis tuh. Karena menyesali kayak kemarin-kemarin tuh kemana aja. Nah akhirnya di pondok karena berangkat dari keinginan pribadi, berangkat dari azam yang kuat. Akhirnya aku merasa kayaknya ini yang bisa buat aku bahagia. Akhirnya ketika ngafal Quran tuh enjoy, ketika belajar ilmu, ketika takzim kepada guru gitu ya. Itu ngerasa senang aja, ngerasa bahagia. Nah akhirnya dengan konsistensi dan komitmen yang mungkin cukup kuat ketika aku di pondok, mungkin ustadz aku ngelihat itu. Akhirnya diberikan amanah untuk jadi seorang komunikator antara santri sama orang tua. Akhirnya aku boleh pegang handphone karena aku pun nawarin ke kiaiku, mau nggak medianya Instagramnya aku urusin. Oh gitu. Nah akhirnya aku bisa pegang handphone. Itu di bulan ke-5 lah Gus. Oh Iya bulan ke-5 tuh setelah aku fokus belajar dan sebagainya. Bulan ke-5 ada kesempatan untuk pegang handphone. Dan di situ aku izin sama kiaiku, boleh gak seminggu sekali aku pegang handphone buat bikin konten. Aku nyerap 5 bulan tuh nyerap ilmu Quran, ilmu tafsir dan sebagainya. Aku pengen share ke orang. Aku pengen nge-share itu untuk dakwah dan sebagainya. Nah akhirnya setiap hari Minggu aku dikasih pinjem handphone. ini handphone siapa? Handphone temanku. Handphone temanku. Berarti yang dititipin ini ya? Ya dititipin dan boleh juga sama temanku itu pakai aja katanya. Akhirnya dipakai. Sekalinya aku pegang handphone, itu kontennya banyak yang dibuat. Kayak misalnya sekali take 9 konten. Jadi ada jadwal uploadnya. Bahkan sampai 1 momen karena cuma pegang hari Minggu doang, aku ngehubungin temen di rumahku ketika ketika Minggu itu, boleh nggak kamu terima file video aku, kamu pegang akunnya aku, kamu login, nanti setiap hari ini jam segini tolong uploadin. Waktu itu belum ada ini ya yang apa upload jadwal tuh nggak ada ya? Belum ada. Jadi aku nyuruh temanku login. Itu tahun berapa tahun? 2020 awal. 2020. Iya. Nah akhirnya aku nyuruh temanku login, itu setiap hari diuploadin akhirnya. Ada aja konten aku tuh sehari 3. Nah disitulah dengan konsistensi yang ada aku dari tahun 2020, 2021, 2022 aku konsisten ngonten 1 hari 3 video pada saat itu. Dan aku bisa bilang kayaknya itu gila-gilaan sih. Jadi aku ngerasa kayaknya aku belum pernah dapat sesemangat itu sampai hari ini ya gitu. Kayaknya itu yang paling semangat dalam buat konten. Nah akhirnya aku di situ coba untuk nge-remind bahwa keterbatasan dalam apapun ya. Aku di pondok pada situ nggak bisa pegang handphone. Aku di pondok pada situ mungkin aksesnya nggak punya untuk hal itu. Tapi ketika kita punya komitmen, kita punya suatu hal yang mungkin bisa kita kembangkan, membantu orang lain, membantu guruku dan sebagainya. Kesempatan itu akan datang. Ketika kita emang udah siap untuk menerima konsekuensi terhadap apa yang jadi pilihan hidup kita. Nah berarti aku meyakini bahwa ketika pun kita merasa kayaknya kita nggak bisa deh, tapi yakinlah bahwa Allah itu tahu terhadap keinginan serta niat kuat kita. Allah tuh tahu akan hal itu dan akan enak banget ketika kita berniat baik lalu Allah menyambutnya lalu kita konsisten di sana gitu. Nah akhirnya aku 3 tahun setiap hari 3 video akhirnya hadirlah di istilahnya platform Instagram, sering mungkin lewat di banyak beranda anak muda pada saat itu. Karena ada 3 hal nih Gus yang membuat seorang itu bisa terlihat. Pertama, jadi orang yang paling pertama. Misalkan Instagram nih. Pemulai. Ya, dia paling pertama gitu. Misalnya ada platform baru, kita lebih kenal Bowo gitu di TikTok misalkan ya dulu, karena dia mulai baru kan. Meskipun kita dulu bilang alay dan sebagainya, tapi hari ini banyak orang yang menggunakan TikTok gitu. Nah jadi ketika kita pengen clear eksistensinya, kita adalah yang paling pertama di platform. Tapi kalau hari ini kan kita susah ya untuk jadi yang pertama. Kedua adalah menjadi yang paling terbaik bahkan yang paling pinter.
Misal hari ini kalau misal orang jago matematika, kita langsung sebut itu Jerome Pauline gitu. Kalau misalnya hari ini kita sebut orang yang suka mukbang gitu, kita sebut Tan Boy. itu Tan Boy Kun gitu. Kalau misalnya kita ada dokter yang suka olahraga gitu, misalnya Dokter Tirta gitu. Nah itu kan orang yang istilahnya khas gitu. Nah aku merasa kalau misalnya aku jadi yang terbaik kayaknya agak susah. Nah maka aku menjadi pilihan yang ketiga. Apa itu? Menjadi yang berbeda. Nah Apa itu bedanya? menjadi berbeda adalah ketika pada saat itu yang eksis itu adalah Ustadz Harana Taki, Ustadz Handi Boni, Bang Hawariun, Ustadz Felix Shaw dan sebagainya. Aku pengen hadir, sosoknya mungkin sama seperti mereka untuk sharing, tapi anak muda sebaya sama audiensnya. Oh gitu. Kalau misalnya Ustadz nanti kan mungkin dari guru ke murid gitu, dari milenial ke Gen Z misalkan kayak gitu. Nah aku pengen Gen Z ke Gen Z. Temen ya? Temen. Nah maka kenapa di platform Instagramku saat ini tuh sahabat kamu. Aku pengen hadir di antara teman-temanku hari ini, di antara followersku hari ini adalah sebagai seorang sahabat yang ketika mereka punya masalah, aku pengen untuk mencoba mendengarkan mereka, aku pengen coba untuk puk-pukin gitu mereka dan bilang bahwa oke, kita punya masalah yang sama nih dan gimana caranya kita bisa terus berkembang. Dan akhirnya di tahun 2023 karena konsistensi itu ketika upload ke Instagram gitu ya, aku merasa di situ titik poin pecah telurnya. Ketika ada clipper, ada orang dari Sumatera kalau gak salah ya, yang tadi aku ceritakan itu, ada orang yang ambil videoku, dia di TikTok, dia drop di TikTok, dia upload di TikTok, dan ternyata rame viralnya di akun dia, dan orang-orang bertanya, ini siapa? Dan ternyata dia kasih tahu, dia spill, dan ternyata itu jadi traffic buat ke Instagram. Oh. Kayak gitu. Dan akhirnya disitulah mulai Instagramku dari 3.000 followers, yang itu teman-teman di sekolahku karena jadi ketua OSIS kan kelihatan banyak yang follow. Yep. Dari 3.000 sampai 10.000 itu ketika ada yang clipper itu. Tahun 2023. Oh. Ya. Baru ya berarti ya termasuknya? Betul, baru termasuk baru lah itu. Tapi yang saya tertarik transisi ini loh, memaknai kebahagiaan. Ya. Kalau dulu kan zaman ya soal apa namanya tampil ya, dan ngerasa itulah kebahagiaan, itulah kesenangan. Tapi ketika masuk pondok kayak aku selama ini kemana? Padahal yang Mas Har dapatkan itu suatu impian bagi teman-teman yang lain. Iya betul dia. Nah itu dia yang terkadang aku pengen bilang kepada anak muda hari ini. Kalau misalnya kamu nyari followers, kamu pengen disebut orang keren, kamu pengen terkenal. Aku pernah di posisi itu gitu. Aku pernah ya disukain banyak orang pernah gitu. Tapi kayaknya ketika kita nggak punya manfaat untuk orang sekitar kita, tapi kita pengen populer, itulah titik dimana kita kayak hidup di atas ekspektasi banyak orang. Dan itu nggak bahagia banget gitu. Malah aku lebih senang ya ketika hari ini tuh aku punya idealisme bahwa aku malah suka membersamai orang-orang yang melihat aku sebagai seorang sahar gitu. Ketika ketemu ngobrol, ya oke, pribadi aku gitu. Nah tapi ketika pun hari ini banyak anak muda yang pengen terkenal, orang hari ini pengen anak muda pengen bahagia dengan hal tersebut, aku malah pengen bilang kepada mereka bahwa titik kebahagiaan itu adalah ketika kita bukan dikenal sama orang lain, ketika kita mungkin gak populer istilahnya dalam eksistensi ambisi untuk terkenal, tapi lebih kepada kayaknya lebih nyaman itu kalaupun terkenal ketika ada manfaat yang kita bisa kasih. Dan aku sering kali berdoa semoga orang-orang yang saat ini dapat ilmu dari aku, orang-orang yang dapat knowledge dari aku, semoga mereka itu ingat apa yang aku sampaikan bukan akunya. Karena itu. Betul. Kayak gitu. Jadi aku coba maknai bahagia itu adalah ya ketika kita bisa berimpact untuk orang lain, kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan kita bisa mengatakan kepada orang itu bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat sama Allah, kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa share ilmu, dan kebahagiaan itu adalah ketika kita nanti bertemu dengan Allah dan juga Rasulnya. Masya Allah. Itu 3 kebahagiaan yang aku coba maknainya. Masya kayak gitu. Allah. Ya. Jadi gitu teman-teman. Ya apa bahasanya ya? Berarti meluruskan sebenarnya kebahagiaan hakiki itu seperti apa? Ya sampai berapa bulan tadi, 1 bulan 2 bulan nangis ya. Nangisnya bukan karena ya Allah kemarin saya kok nggak disenangi orang ya, kok nggak dapet jabatan atau yang nggak tampil ya dan segala macam. Justru malah kok aneh, ini suatu hal yang kenapa nggak didapatkan kenikmatan itu dia bersama Al-Quran, ibadah. Padahal ya baca Quran dan ibadahnya Mas Har kan juga itu dilakukan, walaupun ya tadi senikmat apa sih? Apa aja? Sampai mengatakan saya selama ini kemana aja kok baru bisa mendapat senikmat apa sih itu? Aku saking nikmatnya itu sampai buat buku.
Judulnya Seni Memantapkan Hati Menuju Hijrah yang Hakiki. Masih ada nggak? Masih. Cuma nanti insya Allah cetak baru. Insya Allah dengan cetakan kedua. Pantau akunnya beliau. Ya insya Allah. Nah, ya saking bahagia, saking nikmatnya itu sampai banyak sekali kosakata yang aku bisa tuliskan lewat karya gitu dalam buku aku. Bahkan cover bukunya itu cover bukunya itu sangat ini banget, sangat menggambarkan bahwa jadi ketika aku nangis itu nggak di depan banyak orang ketika di pondok. Aku nangis nggak ketika di masjid. Aku nangis tuh jam 8 pagi setelah piket pondok dan sebagainya. Aku pergi bawa Quran ke daerah belakang pondok, itu ada sawah. Dan di sawah itu ada pemandangan gunung. Ada 2 gunung gitu. Dan covernya tuh kayak gitu. Jadi ada orang duduk gitu, depannya gunung. Ya Allah. Setiap hari dari pagi sampai sore ada saung juga di situ. Aku ngafal, aku meroja, aku nangis, aku minta sama Allah, aku berdoa. Sampai akhirnya jadi cover buku. Untuk gambaran hal tersebut, orang-orang mungkin bilang itu cuma sekedar cover buku. Menurutku itu enggak. Cuma itu adalah gambaran yang emang pada situ menggambarkan hal seperti itu. Nah jadi ketika pun ada orang yang baca buku tersebut, malah aku tuh kayak pengen menceritakan bahwa ya sebahagia itu ketika kita bisa interaksi sama Quran, ketika kita bisa belajar berkaitan sama ilmu, apalagi dengan ilmu agama gitu kan. Dan akhirnya ketika saat ini sudah lulus pondok, saat jadi mahasiswa yang saat ini udah berbaur sama masyarakat, karena kan di pondok itu ya kita terhalang benteng gitu ya untuk istilah aktivitas. Tapi ketika saat jadi mahasiswa dan keliling juga untuk roadshow ya, ketemu beberapa mahasiswa, beberapa kampus untuk sharing, maka disitulah titik dimana aku coba untuk membuktikan bahwa bener nggak after aku mondok, after aku pesantren, aku masih bisa memaknai kenikmatan itu nggak? Ketika aku nggak mondok lagi, aku masih dekat sama Quran apa enggak? Nah maka disitulah kenikmatan lagi ketika banyak orang hari kalau misalkan kamu nggak pernah mondok, kamu belum punya kesempatan untuk mondok, kamu belum pernah kesempatan untuk mungkin belajar di pondok pesantren, kamu orang tua kamu bukan ustaz dan ustazah, tapi kamu pengen istiqomah. Kamu di luar pondok, kamu di masyarakat, kamu di kampus kamu dengan pergaulan yang ada, tantangan yang ada, tapi kamu istiqomah dekat sama Quran, kajian masih disempetin. Malah disitulah titik yang aku bisa bilang ke dia, kamu tuh punya harapan untuk mendapatkan hadiah dari Allah yang banyak gitu. Karena kan ya ujian ketika di luar pondok, ujian yang nggak pernah pesantren, ketika mencoba berbuat baik itu kan luar biasa ya ujiannya. Betul. Nah disitulah saat hari ini tuh, meskipun aku saat ini udah nggak di pondok, maka itulah kenapa salah satu niat aku belajar sama Ustadz ya dan juga para asatidz yang lain, aku tuh nggak mau berhenti belajar karena belajar itulah yang buat aku ngerasa kayaknya kalau misalnya kita coba untuk merasa bahwa value diri kita tuh kepada fisik kita, kepada harta kita, kayak itu nggak bisa buat kita bertumbuh deh. Karena ketika uang itu nggak ada, ketika fisik kita mungkin semakin menua gitu ya, semakin keriput dan sebagainya, ya value kita hilang. Tapi kalau misalnya kita belajar dan nggak pernah berhenti belajar, bahkan belajar itu kan dari ketika kita lahir sampai kita ke liang lahat gitu kan. Nah berarti itulah yang aku coba jaga sampai hari ini. Dimanapun, kayaknya orang-orang yang bertumbuh itu adalah orang-orang yang nggak pernah berhenti belajar gitu. Kepada siapapun itu. Jadi ketika kita berdoa semoga Allah tuh berikan ilmu yang bermanfaat, berarti kan harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah dalam hal ini juga aku pernah ngerasain transisi dari anak pesantren ke kampus. Karena kan dari pondok ke kampus ke kuliah gitu ya. Aku pondok itu di Sumedang, kampus aku tuh di Bandung. Nah itu kurang lebih dari pondok aku tuh 1 jam sampai 1,5 jam. Wow, lumayan ya. Dan aku pada saat itu kan perlu mengabdi, jadi seorang muadib di pondok untuk jadi seorang musrif. Nah, jadi 1 tahun pertama kuliah itu aku harus pulang pergi Sumedang Bandung untuk belajar, untuk nimba ilmu, untuk nambah wawasan baru. Jujur di situ aku menemukan titik yang dimana ngerasa oh belajar itu capek ya gitu. Belajar tuh capek beneran gitu. Kita harus ngorbanin harta kita ngorbanin tenaga kita ngorbanin waktu kita. Bahkan sampai saking capeknya aku tuh cuma bisa bilang ketika sholat ya, habis sholat tuh ya Allah ternyata jalan para ulama, jalan orang-orang yang soleh dalam menimba ilmu, jalan orang bertakwa dalam menambah keilmuannya itu ternyata nggak mudah gitu. Betul. Nah disitulah titik yang dimana aku berdoa semoga dengan ilmu inilah gitu yang buat aku tuh ya bisa bertemu Allah juga Rasulnya. Nah di situ pas lagi capek-capeknya belajar. Nah ketika transisi dari pondok ke kampus tuh, karena konten aku kan udah sering tuh, udah konsisten, ada beberapa acara yang ngundang untuk aku sharing ke remaja gitu ya. Nah pada saat itu kebetulan lagi capek-capeknya belajar, aku itu kan di tahun 2019 tuh ngefans sama Hawariun tadi kan.
pas lagi capek belajar tuh aku dapat undangan untuk ngisi bareng sama Bang Hawarion. Capeknya belajar aku tuh kayak hilang banget, kayak hilang aja karena kayak berasa bakal ketemu seorang ya jadi idola aku. Nah aku coba tarik satu benang merah. Ini kayaknya buat reminder aku deh. Posnya lagi capek banget ketemu idola. Kayaknya kalau misalnya capek banget dalam hidup gitu terus kita ketemu Rasul, wah kayaknya itu lebih bahagia lagi gitu. Nah disitulah yang buat aku ngerasa kayaknya anak muda kalau misalnya dia dekat sama Allah, dia coba jadikan Rasul itu sebagai role model dalam hidupnya, kayak seneng banget gitu. Jadi alasan ketika kita menghadapi luka masa lalu, kita menghadapi quarter life crisis, kita menghadapi banyak persoalan-persoalan yang menyulitkan hidup kita, kita meyakini bahwa kehidupan dunia ini bukan akhir dari segalanya, hasil untuk kita mendapatkan kebahagiaan di sini enggak. Karena ketika kita belajar ya dunia itu kan ya seperti sebelah sayap ekor nyamuk doang gitu kan. Dan juga bahkan ya seperti bangkai dan sebagainya. Nah berarti kan ketika kita saat ini mencari kebahagiaan di dunia, kayaknya belum waktunya deh untuk kita bisa power-poweran di sana. Karena toh Allah itu menjadikan hidup ini kan buat ujian. Dan sebaik-baik menghadapi ujian itu adalah ketika kita masih bisa terus beramal bahkan dengan amalan terbaik kayak gitu. Masya Allah. Ya. Istimewa sekali ya. Tadi pas Mas Har nyampaikan saya tuh kalau nangis tuh nggak di depan santri-santri yang lain atau ustadz. Saya malah keingat perkataan sahabat komentar, semenjak saya masuk Islam saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW wajahnya kecuali tersenyum. Maka beliau mengomentari kalimat fa'al maqamati man kana bukaan billail wa basam bin nahar. Makom seseorang yang paling tinggi itu adalah itu mangkana bukan billail wa basama bin nahar. Itu di malam hari itu menangis. Itu maksudnya bukan menangis karena urusan sepele, tapi dalam sholat, dalam berdoa. Karena apa? Hanya mencurahkan kesedihan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu basama bin nahar, tapi ketika di hadapan manusia itu justru malah tersenyum, memberikan energi positif. Padahal sebenarnya juga ada masalah. Cuma dia paham, ya namanya juga manusia ya. Kadang-kadang kalau kita malah curhat di media sosial itu malah yang mungkin secara looknya itu kayak empati, padahal dalam baliknya wah tuh biarin tuh wah pernah coba tuh dan segala macam. Itu ya saya teringat perkataan itu sebenarnya. Dan yang paling Masya Allah, yang paling ya saya garis bawah itu adalah ya kita saja yang lagi di bawah banget, yang lagi malas banget, yang lagi suntuk banget, tiba-tiba kok ada undangan apapun itu bentuknya, ketemu sama orang yang kita sering tonton, yang sering kita bahkan kita ikuti. Bayangkan bagaimana kita ketemu Rasulullah SAW ya. Itu dia. Masya Allah itu. Masya Allah. Ya gak bisa terbayangkan. Ya gak bisa terbayangkan. Ya langsung hilang sudah, capek. Iya banget tuh pas itu. Hilang terus ketemu Bang Hawarion pasti seneng banget. Dan di situ titik yang aku coba untuk mengerti bahwa ketika ketemu Bang Hawa dinasehatin untuk terus belajar, apalagi belajar bahasa Arab ya. Karena pas itu kuliah bahasa Arab juga. Dan disitulah akhirnya aku menemukan titik ketika aku mondok, aku kan tahfiz kan pondokku. Disitulah aku coba untuk memahami bahwa ternyata ketika kita pengen mempelajari ilmu agama Islam, ketika kita tambah juga dengan potensi dalam bahasa Arab, kayaknya banyak hal yang bisa kita lebih selami gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang hadir dan nonton di sini, kalau misalnya kita pengen bertambah ilmu kita pengen lebih dalam mempelajari bagaimana sirah Nabi dan sebagainya, teman-teman pengen belajar kitab-kitab dan sebagainya, yuk hari ini tuh jangan lupa untuk mempelajari bahasa Arab. Karena kan salah satu kemunduran umat hari itu adalah ketika dia meninggalkan bahasa Arab. Nah disitulah akhirnya aku mencoba untuk mengerti, oke, dalam hidup itu kayaknya di masa muda dengan tenaga kita, energi yang cukup luar biasa, kita masih prima fisiknya, mungkin uang sedikit tapi kita masih punya idealisme yang begitu kuat, kayaknya berhenti belajar itu adalah sama saja kita berhenti untuk istilahnya meraih impian-impian di masa depan kayak gitu. Ya, kalau banyak orang mengatakan ibarat terpanjang itu nikah, sebenarnya ibarat terpanjang itulah belajar. Oh, Masya Allah, betul. Dan sebenarnya di pernikahan itu juga kita belajar. Belajar yang nggak ada ujungnya. Ya, bahkan ta'aruf itu ta'aruf sepanjang pernikahan itu. Masya Allah. Ya, makanya amalan yang paling Masya Allah yang mungkin dianggap ada masanya. Kadang-kadang orang mikirkan belajar itu cuma hanya di sekolah, yang sifatnya formal, padahal enggak. Dan justru malah ketenangan, terus keberkahan itu kita bisa dapatkan dari majelis ilmu sebenarnya. Dan Rasulullah SAW juga udah menyampaikan banyak di dalam hadis dan para ulama juga. Maka salah satu amalan yang mungkin tadi disampaikan Mas Har juga, dan nasihat buat teman-teman sebenarnya ya, daripada kita mungkin
apa ya? Ya tadi tersakiti atau dengan media sosial justru, tapi alhamdulillah ada hadirnya beliau dan kita kuat kembali, bangkit kembali. Ya, supaya kita bisa prinsipnya lebih kuat dan siap untuk melihat apapun itu cobaannya. Ya, kita menuntut ilmu. Ya, sibukkan dengan Quran dan pelajari bahasa Arab supaya apa? Kalamullah bukan hanya sekedar dihafal, akan tetapi kita faham apa yang kita baca, apa yang kita hafal, sehingga itu menjadi kekuatan dan ruh bagi kita. Betul. Masya Allah. Ya, ini nggak tahu udah berapa menit, kayaknya panjang sekali. Kebetulan waktunya itu nggak hidup tiba-tiba ini ya. Maka apa lagi yang mau disampaikan? Ya, teman mungkin satu nasihat hal ya. Boleh. Nah, teman-teman hari kan banyak Gen Z yang pengen berkarya apapun itu, pengen punya sesuatu hal di masa depan, mungkin pengen punya rumah, mungkin pengen punya finansial yang stabil, mungkin pengen bantu keluarganya dengan faktor ekonominya yang mungkin struggle dan sebagainya. Nah, hari ini adalah bagaimana caranya kita dengan tantangan kita menghadapi sosial media, kita tantangan menghadapin screen time yang luar biasa, tantangan kita ngadapin kebosanan yang gampang sekali kita rasakan. Kita berlari untuk scrolling kepada scrolling yang lainnya. Kayaknya makan itu rasanya nggak afdol kalau misalnya nggak buka YouTube. Kalau misalnya nggak harus pegang HP, dan itu pun reminder buat aku karena masih susah banget hari ini. Tapi disitulah titik dimana kita menghadapi tantangan dan kita bagaimana caranya kita bisa hadir dengan tantangan itu dengan potensi-potensi kita. Ketika kita pengen jadi seorang penulis, kalau misalnya penulis itu pengen jadi penulis yang terbaik, kayaknya lebih banyak deh para penulis yang terbaik, bahkan yang luar biasa. Ketika kita pengen jadi seorang stand up comedian misalkan, kayaknya yang lucu lebih banyak deh daripada kita. Ketika kita sekarang pengen jadi seorang public speaker, pengen jadi seorang pembicara, kayaknya lebih banyak lagi orang jago untuk bicara. Nah, berarti kita hanya perlu untuk menjadi bukan yang terbaik, tapi menjadi orang yang beda. Ketika menjadi yang beda, berarti pilihan-pilihan yang kita ambil beda sama seperti kebanyakan orang, pasti jalannya lebih sepi. Dan orang-orang yang ambil pilihan dan resiko yang besar, itu tentunya ada effort serta pengorbanan besar juga. Jadi hari ini teman-teman ketika masih lagi kuliah dan sebagainya, ingat itu adalah amanah yang orang tua kalian kasih kepada kalian. Ketika izin keluar rumah untuk kuliah, berarti ada amanah harus kita lakukan. Ketika ke orang tua kita menjadi seorang anak dari mereka, ketika datang ke kampus kita jadi seorang murid dari dosen kita, maka harus ada adab yang harus kita kembangkan. Dan bagaimana ketika tugas-tugas kuliah kita bereskan, ketika lagi sekolah, lagi kerja, itu pun kita berakad dengan banyak hal gitu ya. Nah, berarti dengan hal tersebut kita harus meyakini bahwa apapun yang sedang kita jalani dengan segala kekurangannya, yakinlah bahwa Allah itu akan menyempurnakan di waktu yang terbaiknya. Karena toh ketika kita berdoa, Allah akan menjawab doa kita dengan 3 cara ya. Dengan apa yang kita minta, lalu Allah akan ganti yang lebih baik, dan Allah akan simpan itu di akhirat kelak. Nah, maka sungguhnya sebagai seorang yang beriman, ketika kita diuji, kita bersabar, kita berpahala. Ketika kita mungkin diberikan sebuah ujian, syukur, lalu kita bersyukur, kita diberikan kenikmatan, kita bersyukur, maka kita pun akan dapat pahala. Jadi seorang muslim itu gak ada yang rugi dalam apa yang dilakukan selagi dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jalan kamu gak sendiri. Banyak masalah yang kamu hadapi, Allah itu akan membersamai kita insya Allah. Ada aku, ada Ustadz, ada yang lainnya juga. Ingat, kita pun saling reminder satu sama lain, nasihatin satu sama lain, karena sifat manusia itu keluh kesah, lemah, butuh orang lain. Maka kalau misalnya ada istilah laki-laki tidak bercerita, kan laki-laki itu perlu bercerita. Harus bercerita. Nah, disitulah jangan terlalu banyak untuk mendekam di kamar, keluar rumah untuk ketemu orang, keluar rumah untuk belajar. Insya Allah kita bisa mendapatkan makna. Ya, akhirnya kita mungkin bertemu orang punya masalah masing-masing, kita bercerita, kita menertawakan itu, karena sungguh masalah itu akan Allah bereskan. Masya Allah. Dengan kelapangan hati kita, dengan syukur serta sabar yang coba kita terus kuatkan serta luaskan. Mungkin itu ya. Jazakumullah khairan, matur nuwun sudah menyempatkan di tempat kita yang sangat sederhana ini, Masya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang bisa istiqomah. Amin. Di tengah ya mungkin godaan, di tengah cobaan yang mungkin ya masing-masing teman-teman punya cobaan masing-masing ya. Ya, saling menguatkan, dan intinya adalah bagaimana hati kita, ya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya, saya Tolha Muhammad dan bersama ya Mas Sahar. Undur pamit sekian ya, dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.